mencari nilai modus atau nilai terbanyak dari suatu data statistika. Nah, di sini saya akan memberikan 3 contoh soal. Nah, untuk contoh soal pertama, di sini diberikan suatu data seperti berikut. Nah, modus dari data tersebut adalah, untuk mencari modus yaitu adalah nilai yang terbanyak. Nah, kita cari nih dari data tersebut nilai yang paling banyak, nilai berapa. Nah, kita buat langsung 1, kan dia nilainya hanya 1, jumlahnya hanya 1. Kita buat tabel aja. Kemudian frekuensi atau jumlah. Nah, 1 dia jumlahnya hanya 1. Kemudian untuk 2 dia jumlahnya ada 2. Lalu untuk 3 dia jumlahnya hanya 1. Kemudian untuk 4 ada 2 nilainya. Lalu untuk 5 tidak ada. Kemudian kita lanjut ke 6. Untuk 6 nilainya hanya 1. Lalu untuk 7 nilainya ada 3. Untuk 7 jumlahnya ada 3. Dan yang terakhir adalah 8. 8 jumlahnya hanya 1. Nah, dari nilai tersebut, dari data tersebut, nilai yang paling banyak jumlahnya yaitu dimiliki oleh 7. 7 ini memiliki 3 data, sehingga modusnya adalah 7. Baik, untuk contoh soal kedua, bentuk soalnya seperti ini. Nah, jika bentuk soalnya seperti ini, kita tuliskan rumusnya. Rumus untuk mencari modus yaitu TB mod. Maksudnya di sini TB mod adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I. Di mana D1 ini adalah selisih frekuensi dari kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian untuk D2 yaitu frekuensi dari kelas modus untuk kelas sesudahnya. Nah, dari I-nya ini adalah panjang interval. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk mencari TB mod, kita lihat di sini dari frekuensinya yang nilainya paling banyak adalah si interval 71 sampai 75 dengan frekuensi 18. Nah, kemudian untuk tepi bawah kelas modusnya yaitu 70,5. Ini selalu ditambahkan 0,5. Kemudian ditambah D1. D1 berarti kan dia frekuensi sebelum kelas modus, ya kan? Selisihnya. Nah, berarti 18 dikurang dengan 12. Itu untuk D1. D1 sama dengan 18 dikurang 12. Berarti adalah 6. Per D1-nya 6 ditambah dengan D2. D2-nya adalah 18 dikurang 14. Berarti 4. Dikali I. I itu adalah panjang interval. Nah, untuk panjang interval kita lihat di sini 61 ke 66 selisihnya berapa? 5. Berarti I-nya adalah 5. 70,5 ditambah 6 per 10 dikali 5. Nah, ini langsung saja 5 dengan 10. 10 bagi 5 adalah 2. Sehingga 70,5 ditambah 6 dibagi 2 adalah 3.
Sehingga nilai modusnya adalah 73,5. Baik, untuk contoh soal yang ketiga. Nah, di sini terdapat sebuah grafik suatu data. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada 12, 17, 22, 27, 32 dan 37. Nah, untuk menentukan modus dari data tersebut, nah kita lihat nih, di sini 12 dan 17 ini bukanlah interval. Jadi kita harus cari dulu nilai intervalnya dari berapa sampai berapa. Nah, 12 dan 17 ini di sini dilihat bahwa dia merupakan nilai tengahnya. Nah, kita lihat 12 ke 17, dia jaraknya berapa? 5 kan? Nah, berarti jika nilai tengah-tengahnya 12, kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai tengah-tengahnya ini 12. Nah, berarti ke kanan berapa, ke kiri berapa? Berarti di sini 11, di sini 10, lalu di sini 13, kemudian 14. Berarti interval pertama yaitu 10 sampai 14. Berarti jarak dari 10 ke 14 adalah 4. Kita buat tabel. Intervalnya dan frekuensinya. Saya singkat jadi F. Nah, di sini intervalnya berarti dari 10 sampai 14. Yang 10 sampai 14 frekuensinya berapa? Kita lihat di sini. Oh, frekuensinya 3. Nah, selanjutnya berarti dilanjutkan dengan 15 sampai 19. Karena dia jaraknya 4, sebanyak 4. Frekuensinya adalah 7. Lalu untuk 20 sampai 24. Berapa 20 sampai 24? Yaitu 14. Kemudian yang nilai tengahnya 27. 25 sampai 29. Berapa frekuensinya? 16. Kemudian setelah itu 30 sampai 34. 30 sampai 34 frekuensinya adalah 8. Lalu 35 sampai 39. Frekuensinya adalah 3. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal mensubstitusi ke dalam rumusnya. Rumusnya sama tetap. TB mod ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan I. Tadi TB mod adalah tepi bawah kelas modus. Nah, kita lihat dulu nih interval yang frekuensinya paling banyak, yaitu 16. Di mana intervalnya adalah 25 sampai 29. Nah, berarti tepi bawah kelas modusnya adalah 24. Jangan lupa ditambahkan 0,5. Sehingga 24,5. Ditambah D1. Tadi D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas sebelumnya. Yaitu berarti 16 dikurang 14. 16 kurang 14 berarti 2 per D1-nya tetap 2 ditambah D2. D2 berarti selisih frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas sesudahnya. Berarti 8. 16 kurang 8 adalah 8. Dikali I itu panjang interval. Berarti panjang intervalnya selisih dari 10 ke 15. Berarti selisihnya adalah 5. Sama dengan 24,5 ditambah 2 per 10 dikali 5. Nah, langsung saja 5 dengan 10. 10 bagi 5 adalah
24,5 ditambah 2 bagi 2, yaitu 1. Sehingga modusnya adalah 25,5. Itulah 3 contoh soal untuk menyelesaikan atau mencari nilai modus dari suatu data statistika. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.